Kata Dokter, podcast yang membahas berbagai isu kesehatan dengan bahasa yang ringkas dan jelas. Dengan saya, Wafinatul Makfi, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk mengupas fakta-fakta menarik seputar dunia medis dan gaya hidup sehat. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu kondisi medis yang sering bikin panik, yaitu radang usus buntu atau appendicitis. Banyak orang yang mengira makanan pedas bisa jadi penyebab utamanya, tapi apakah benar begitu? Yuk kita bahas. Pertama, apa itu usus buntu? Usus buntu adalah sebuah organ kecil seperti tabung yang letaknya di perut kanan bawah yang menempel pada usus besar. Dulu organ ini dianggap tidak punya fungsi sama sekali, tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa usus buntu ternyata punya peran penting dalam sistem kekebalan manusia. Kedua, apa itu radang usus buntu? Radang usus buntu atau appendicitis terjadi saat usus buntu mengalami peradangan atau infeksi. Gejalanya bisa berupa nyeri perut, mual dan muntah, demam, perut kembung, atau sulit buang angin. Kalau tidak ditangani, usus buntu bisa pecah dan menyebabkan infeksi serius di rongga perut. Ketiga, apa penyebab radang usus buntu? Penyebab utama appendicitis adalah penyumbatan, biasanya disebabkan oleh tinja yang keras, infeksi parasit, tumor, atau pembesaran jaringan limfoid. Menariknya, ada juga penyumbatan langka yang disebabkan oleh biji buah yang sulit dicerna, seperti biji jambu atau cabai. Tapi ini sangat jarang terjadi, hanya sekitar 0,05% kasus. Lalu bagaimana dengan makanan pedas? Nah, ini dia bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang merasa sakit perut setelah makan pedas, lalu panik dan mengira terkena radang usus buntu. Faktanya, makanan pedas tidak secara langsung menyebabkan appendicitis. Yang terjadi biasanya hanya iritasi ringan atau gangguan pencernaan sementara. Gejalanya memang mirip seperti nyeri perut dan mual, tapi penyebabnya sangat berbeda. Lalu bagaimana penanganannya? Kalau kalian benar-benar terkena appendicitis, pengobatan utamanya adalah operasi pengangkatan usus buntu. Dalam beberapa kasus ringan, antibiotik bisa digunakan, tapi hati-hati, tingkat kekambuhannya tanpa operasi tetap tinggi. Aku akan memberi kalian beberapa tips cara mencegah radang usus buntu. Meskipun tidak semua kasus bisa dicegah, kalian bisa menurunkan resikonya dengan beberapa langkah sederhana. Pertama, berolahraga secara teratur. Kedua, mengonsumsi makanan tinggi serat untuk mencegah sembelit. Ketiga, minum cukup air putih. Keempat, mengurangi makanan berminyak atau tinggi lemak. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa radang usus buntu disebabkan oleh penyumbatan di usus buntu, bukan karena makanan pedas. Makanan pedas hanya bisa menyebabkan iritasi lambung atau pencernaan, tapi bukan penyebab langsung appendicitis. Lalu, gejala radang usus buntu harus diwaspadai, terutama nyeri di perut kanan bawah yang tidak kunjung hilang. Penanganan utama tetap dengan operasi, dan pencegahannya bisa dilakukan dengan pola hidup sehat. Semoga penjelasan kali ini dapat membantu kalian memahami fakta seputar radang usus buntu. Kalau kalian mengalami gejala nyeri perut yang menetap atau makin parah, segera konsultasi ke dokter. Lebih baik waspada daripada menyesal.